suamiku sampai kena saraf kejepit tuh, Mas Pur tuh, sampai kena saraf kejepit. Nah akhirnya, aduh aku mutusin udah deh nggak usah jualan kayak gini, kayaknya malah ngerusak badan gitu kan. Intinya bukan menjelek-jelekan DRW, tapi di akhir. Tapi kan orang biasanya ngelihat itu cuma di depannya. Nah itu berat banget ya, diselingkuhin sama suaminya gitu. So, aku pengen jualan, aku pengen pakai DRW Skincare nih biar suami aku balik lagi gitu. Nama saya adalah Purwaningsi, beauty konsultan dari Kabupaten Bekasi ya, tepatnya di Tambun Selatan. Jadi dulu itu aku lihat di Facebook ada teman aku ya, teman SMA itu namanya Mbak Susanah ya. Nah dia itu jualan DRW Skincare. Aku lihat-lihat posting setiap hari, kok kayak konsisten gitu ya. Setiap hari itu dia posting DRW Skincare, posting tentang dokter, tentang produk gitu. Aku lama-lama tertarik dan pengen beli gitu. Dari Dokter Wahyu Triasmara ya. Aku lihat itu Dokter Wahyu itu orangnya dermawan sekali gitu kan. Ya pokoknya itu yang bikin aku tertarik dan makin cinta sama produk dari Skincare itu dari Dokter Wahyunya sendiri sih. Dari produknya pun bagus gitu. Cara penjualannya juga kan tidak memaksa juga, terus natural aja gitu cara penjualannya. Jadi aku sebelum jadi BC DRW itu aku jualan juga ya, selain ngurusin anak-anak ya sambil jualan online juga. Jadi dulu itu udah jualan di Shopee ya. Dari 2015 itu aku udah jualan di Shopee, tapi jualan perabotan Cina. Tapi kan tahu sendiri ya, perabotan Cina itu persaingannya benar-benar gila-gilaan ya, dari bisa untung tadinya 5.000 jadi cuman kayak bisa untung 1.000 rupiah ya, kayak gitu. Nah kayaknya udah di titik yang capek banget sih gitu kan. Kalau ada yang komplain itu agak derdak gitu loh. Jadi kalau yang komplain tuh aku stres dulu. Aduh kok dia gini. Setelah lama gitu ada yang komplain 1, 2, 3 gitu, namanya kita jadi paham lama-lama. Oh ini nih masalahnya, ini kasusnya. Jadi lama-lama udah terbiasa lah ya. Jadi udah tenang ngadepin pasien yang komplain kayak gimana gitu, aku udah tenang. Edukasi itu perlu banget sih di DRW Skincare itu. Jadi kalau misalnya kita jualan cuman udah nih jual produk udah ada yang beli, terus kan kita nggak jual lepas kalau di DRW Skincare itu. Jadi kalau ada yang beli mesti harus kita tanyakan lagi progresnya dia 2 minggu ke depan. Mbak gimana, pakai Radian Acne-nya udah sembuh belum jerawatnya, biasanya kan kayak gitu. Satu ketika juga suamiku sampai kena saraf kejepit tuh, Mas Pur tuh, sampai kena saraf kejepit. Nah akhirnya aduh aku mutusin udah deh nggak usah jualan kayak gini, kayaknya malah ngerusak badan gitu kan. Akhirnya berhenti tuh dari situ. Nah pas kenal DRW Skincare itu kan ya Allah, jualannya gimana nggak enak ya. Barang kita tinggal order, terus barang datang ya, barangnya kecil-kecil kayak gini tapi cuannya Masya Allah gitu kan. Cuannya Masya Allah ya, barang-barang kecil ini kita bungkus lagi kecil-kecil, cuma nunggu kurir datang udah kasih, tinggal terus cuman udah masuk kan gitu. Itu yang Masya Allah bikin aku bilang jualan DRW Skincare itu udah benar-benar bikin nggak bisa move on deh, bikin kita nyaman gitu, nggak pengen jualan yang lain gitu aja sih. Ayah aku omsetnya segini gitu, terus dia agak masa orang setiap hari jualan DRW Skincare emang ada yang beli, emang tiap hari ada orang yang beli satu gitu. Dia ngomong gitu, ya adalah kataku. Aku malah bisa jual sehari 10 kok, kataku, bisa 10 paket gitu, aku bilang gitu. Dia nggak percaya nih pertamanya, tapi setelah ngelihat sendiri setiap hari aku packing gitu kan, lama-lama ya dia dipercaya, dikasih modal juga buat jadi agennya. Aku sih waktu itu pertama kali yang jualan yang berat itu yang pertama-tama sih, karena waktu pertama kali jualan itu aku kan hamil ya. Nah hamil itu jerawat aku banyak, jadi jerawatku tuh banyak, nggak bisa disembuhin nih sama skincare kalau lagi hamil kan. Nah orang itu bukannya kita tawarin produk itu bukannya mau beli, malahan ngecibir gitu. Nah itu sih yang berat, malah lu aja mukanya jerawatan kayak gitu sih. Yang itu yang menurut aku aduh gimana ya nih jualan DRW Skincare seperti ini gitu. Jadi itu sih paling karena muka aku lagi breakout ya, breakoutnya nggak bisa disembuhin ya karena tunggu 9 bulan gitu ya.
ya udah aku ini aja jualannya online, cukup online aja jualannya. Ya alhamdulillah setelah udah berhasil, terus mereka tetangga-tetanggaku itu akhirnya beli juga karena memang ya udah selesai melahirkan ya udah biasa lagi wajahnya. Pandemi itu kan ada gosip dari beauty vlogger ya kan. Nah yang itu dari pas beauty vlogger itu bilang kalau DRW skincare begini-begini, padahal sih memang intinya bukan menjelek-jelekan DRW, tapi di akhir. Tapi kan orang biasanya ngelihat itu cuma di depannya. Nah itu berat banget ya. Tapi aku selalu menerapkan memang dari diri aku sendiri untuk setiap hari itu harus ada customer satu gitu. Jadi nggak ada yang cuma repeat order gitu. Jadi nggak terlalu berdampak lah kalau ada yang berhenti gitu. Masya Allah ya, biasanya gini lah, suka diledek-ledek aja ya bos gitu ya. Terus tanggapan lebih positifnya lagi, ada juga yang gabung di DRW Skincare gitu. Terus semangat, dia sampai bilang, Masya Allah aku tuh dagang apa aja itu kayaknya susah ya, tapi kalau dagang DRW ini kok gampang banget. Nah itu kata dia itu, bener-bener kata dia. Terus walaupun ada juga tetangga yang nggak ikut gabung di DRW Skincare, tapi dari DRW Skincare, dari aku yang mungkin udah kelihatan ya kayak bisa beli rumah atau apa itu, mereka ikut berusaha gitu loh. Jadi ada usaha kayak misalnya ada nih di sebelah dia jualan kardus, terus ada yang jualan minyak. Jadi gang aku ini tuh jadi gang pengusaha, jadi gang pengusaha, benar. Dan mereka pun mengakui kalau memang inspirasinya tuh dari aku gitu loh, dari keluargaku lah gitu. Tadinya diselingkuhin sama suaminya gitu. Terus aku pengen pakai DRW Skincare nih biar suami aku balik lagi gitu. Nah ada juga yang begitu sih. Biasanya pas dia pakai DRW Skincare kan dia lebih cantik gitu ya. Jadi suaminya udah ya kelepek-kelepek lah ya gitu. Ada itu yang itu sih paling ceritanya seputar itu dah. Kalau ibu-ibu di sini sih biasa gitu. Untuk orang-orang yang kaum mendang-mending itu kan kulkas 2 pintu itu impian ya. Iya nggak sih? Iya benar. Ya itu aku beli kulkas 2 pintu sih yang pertama, sampai sekarang itu udah banyak yang udah aku beli ya. Kayak nggak bisa kehitung lagi lah ya, beli rumah gitu lah. Lumayan beli rumah itu di saat pandemi loh mas. Aku beli rumah tuh di saat pandemi, lumayan untuk harga yang nggak terlalu tinggi, tapi di saat pandemi itu lumayan lah. Bisa, makanya exciting orang-orang pun ya, terus bisa beli sesuatu dengan cash. Dan aku itu udah nggak mau lagi kayak ngeriba gitu. Paling banyak diimpikan setiap manusia ya itu ya pergi umroh ya, pergi ke tanah suci ya. Masya Allah aku tuh tahun ini ya, kemarin Maret itu aku bisa umroh bareng suami ya. Aku kayak ngeliatin teman-teman yang tahun-tahun sebelumnya itu umroh, aku bisa nggak ya umroh gitu. Tapi Masya Allah ya, dengan izin Allah juga ya, dengan perantara dari DRW Skincare aku bisa menginjakan kaki di Mekah gitu. Harus ada sedekah yang konsisten. Nah aku itu sudah ngejalanin sedekah konsisten itu udah bertahun-tahun sih ya. Jadi aku konsisten kayak misalnya mensisihkan sedikit uang aku itu di suatu tempat, kayak Jumat Berkah seperti itu. Nah itu konsisten dan nggak berhenti. Nah itu mungkin yang bikin bisnis aku itu nggak turun gitu. Jadi walaupun nggak terlalu naik, tapi dia nggak turun. Jadi aku di DRW Skincare itu mungkin udah banyak tahu ya, kayak DRW Skincare ada juga kan yang turun penjualannya. Itu mungkin karena dia, selain karena dia nggak semangat, mungkin juga dia ke langitnya kurang melangitkan gitu ya, menurut aku gitu. Jadi aku harus ada konsisten itu, terus aja berbuat baik sih. Mau kita itu dibalas atau enggak sama orang ya, terus aja berbuat baik. Jangan mandang orang itu dari misalnya kita mau buat baik tuh sama siapa aja ya. Jadi nggak mau dia kaya mau dia miskin, tetap aja kita harus berbuat baik sama dia gitu.